Oke bosku, sekarang ini hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026 sekitaran pukul 09.26 waktu Indonesia Barat. Nah, saat ini saya sedang berada di KM 28 proyek pembangunan JLS Lot 16B Gunung Legi Balekambang ya bosku, Desa Sri Konco, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Nah, ini tepatnya di depan rest area rumah ngadem ya bosku. Nah, ini seperti ini untuk situasi dan kondisi di warung omah ngadem. Mantap. Nah, ini di sisi kiri ini ada pembangunan koperasi Desa Merah Putih. Ini masih proses pengerjaan ya, tapi sudah tinggal finishing saja bosku. Nah, ini seperti ini. Jadi nantinya jika ini sudah beroperasi, teman-teman bisa mampir ya kalau mau berwisata ke Pantai Malang Selatan untuk beli snack ataupun minuman di koperasi ini, dan juga bisa mampir ngopi di rest area rumah ngadem seperti itu ya bosku. Nah, itu arah ke utara, itu adalah arah ke Malang Gunung Legi ya via Bantur seperti itu. Nah, ini arah ke selatan, ini arah ke Pantai Malang Selatan. Nah, di kesempatan pagi hari ini kita update lagi ya bosku untuk progres pembangunan JLS Lot 16B Gunung Legi Balekambang KM 29 atau hutan jati ya, seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang besok di hari Sabtu dan hari Minggu mungkin mau berwisata ke Pantai Malang Selatan, bisa disimak ya video ini supaya teman-teman tahu untuk kondisi jalur JLS Gunung Legi Balekambang via Bantur ini seperti apa ya. Untuk di lokasi KM 29800 ya, atau tanjakan hutan jati yang masih proses pengerjaan. Seperti itu ya bosku. Untuk di sini DKM 28300-an di sini sudah selesai semua ya untuk pekerjaannya. Baik pengaspalan, saluran, marka, dan juga PJU sudah dipasang. Jadi mungkin nanti teman-teman mau melakukan perjalanan malam sudah aman ya. Nah, di depan sana juga sudah ada buat drillnya bosku, seperti itu. Nah, sedangkan PJU terakhir baru sampai di sini ya, ini di KM 28900-an. Untuk yang ke depan sini belum ada PJU nya ya, baru proses pengerjaan pondasi kemarin. Untuk saat ini belum dipasang, tapi pekerjaannya masih terus dikebut dan masih terus dikerjakan ya bos. Nah, ini di sini kita sudah sampai di KM 29 atau Jurang Murang ya bosku. Untuk situasi dan kondisinya seperti ini kurang lebih. Di sini untuk buat drill sudah selesai dipasang ya. Dan untuk marka terakhir baru sampai di sini. Ini di KM 29100. Untuk kondisi cuaca di pagi hari ini cerah berawan ya bosku. Kondisi lalu lintas masih lumayan sepi. Nah, seperti ini ya. Pak, monggo. Oh, ini nggarap PJU Pak nggih. Yes, mantap. Seperti ini ya teman-teman. Untuk PJU-nya masih terus dikerjakan. Monggo Pak, mugi lancar. Seperti itu. Itu sedang pengerjaan pondasi ya. Nah, ini kita sudah sampai di tanjakan hutan jati ya, yang dari arah Malang bos. Untuk di sini sudah selesai diaspal lapis kedua. Ini sudah mulus semua ya bosku. Tinggal pekerjaan marka dan juga PJU yang masih terus dikebut. Mantap. Nah, seperti ini untuk kondisi di puncak hutan jati ya. Mantap. Nah, ini di depan kita ini di sisi kanan ada alat aspal yang parkir ya. Ini kalau sudah sampai di sini teman-teman harap berhati-hati dan kurangi kecepatan, karena di depan sini masih proses pengerjaan ya bosku. Nah, ini seperti ini sampai dengan hari ini hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026
aspal baru sampai di sini ya bosku. Ini DKM 29800 seperti ini. Untuk di depan sana itu masih lapisan LPA seperti itu ya. Jadi mungkin bila besok di hari Sabtu dan hari Minggu teman-teman mau berwisata ke Pantai Malang Selatan ya, kurang lebih seperti inilah gambaran jalur aksesnya nanti ya, yang lewat JLS via Bantur. Nah ini masih kurang lebih sekitar 300 meter ya yang masih proses pengerjaan ini. Seperti itu ya bosku. Nah, tapi untuk sementara aman untuk dilewati semua kendaraan ya, baik sepeda motor, mobil pribadi, elf, bus medium dan juga big bus, terutama di arah berangkat. Kalau arah pulangnya khusus mobil penggerak depan tidak saya sarankan lewat sini ya, karena masih seperti ini ya bosku, masih segregasi atau belum mengikat untuk lapisan-lapisan kerikilnya ini ya, seperti ini. Jadi untuk teman-teman yang mau berwisata ke Pantai Malang Selatan, untuk berangkat semua kendaraan aman lewat sini, tapi untuk pulangnya khusus untuk penggerak mobil penggerak roda depan tidak saya sarankan untuk lewat jalur ini. Seperti itu ya, karena kondisinya masih seperti ini ya, masih cukup licin ini untuk arah nanjak. Kalau tanya bisa dilewati apa enggak mas ya, bisa, tapi ya kondisinya seperti ini sudah pasti macet lagi ini minggu nanti. Seperti itu bosku ya. Nah ini jadi untuk semua kendaraan untuk arah berangkatnya bisa lewat jalur JLS Gondang Legi Balekambang via Bantur semua kendaraan, dan khusus pulangnya untuk mobil penggerak roda depan dan matic ya, utamanya penggerak roda depan dan juga matic, itu saya sarankan untuk lewat jalur alternatif Pagak. Jadi lewatnya nanti dari perempatan JLS depan sana itu ke barat sampai ketemu jalur masuk ke Pantai Sumber Celeng ya, itu maju sedikit sebelum masuk ke jembatan Umbul Kaji, itu kalian lurus nanti itu masuknya ke alternatif Banjarjo, nanti tembusnya ke Sumber Mancing Kulon, lalu lanjut ke Pagak dan ke Panjen Malang. Nah seperti itu ya. Kalau kalian lurus terus nanti lewat alternatif Liep itu juga tidak bisa ya bosku, karena di sana infonya ada pekerjaan pelebaran jalan juga di sepanjang mulai dari Ngliep sampai ke Ndawung, itu untuk roda 4 juga ditutup. Dan info terbaru kalau saat ini untuk di perempatan JLS Miri yang arah tanjakan itu ya, itu ada truk muat besi yang terperosok ya, sampai pagi ini belum dievakuasi ya bosku. Seperti itu, tapi kemungkinan kalau nanti siang atau sore mungkin sudah ya, nanti bisa diupdate di Facebooknya si Klewer ya kalau nggak salah, itu nanti di sana diupdate untuk jalur yang via Modangan. Seperti itu ya bosku, mantap. Jadi seperti ini ya untuk situasi dan kondisi di tanjakan Hutan Jati KM29 proyek pembangunan JLS Lot 16B Gondang Legi Balekambang via Bantur. Ini masih proses pengerjaan, sing sabar ya bosku. Kalau memang tidak yakin wes mending lewat alternatif saja, jangan lewat sini, karena tidak ada paksaan untuk para pengunjung harus lewat sini ya. Jadi kalau jalur ini sebenarnya memang sudah ditutup sejak beberapa bulan yang lalu ya, dan tidak disarankan untuk dilewati, tapi ya memang tidak ditutup total dan bisa difungsikan secara fungsional dengan segala resiko ditanggung oleh kalian sendiri kalau memaksakan lewat sini ya, karena memang kalian sudah tahu kalau jalur ini memang masih proses pengerjaan. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke arah selatan. Nah seperti ini ya, ini masih ada kerikil-kerikil yang segregasi. Ini kalau mobil penggerak roda belakang seperti Innova yang lama itu aman, tapi kalau untuk penggerak roda depan itu kebanyakan selip. Ini kalau bus medium, big bus itu aman ya, lewat sini pelan-pelan. Elf itu malah aman pelan-pelan, tapi yang masalah itu yang penggerak roda depan.
itu. Seperti ini. Jadi ini nanti jalurnya kan sebenarnya sudah bagus, ini tidak terlalu bergelombang, tapi nanti terkena apa namanya, selipnya penggerak roda depan, jadi banyak lubang-lubang akhirnya nanti di sini, dan itu yang menjadi masalah untuk kendaraan yang lain. Nah, seperti itu ya bosku. Jadi poin utamanya untuk arah pulang atau arah ke Malang dari perempatan Balikambang menuju ke Gondang Legi, untuk mobil penggerak roda depan tidak saya sarankan lewat jalur ini. Seperti itu ya. Silahkan bisa lewat jalur alternatif Banjarjo, nanti tembusnya ke Pagak, atau lewat jalur alternatif Gedangan. Seperti itu ya. Nah ini ada mobil yang lewat ya, kalau nyantai ya bisa, tapi kadang karena sudah terburu-buru sehingga kebanyakan selip ya. Seperti ini ya, ini masih aman. Nah itu penggerak roda depan ya, itulah itu masih lumayan selip-selip loh. Nah seperti itu ya bosku. Ini penggerak roda depan contohnya seperti ini. Nah, itulah kenapa penggerak roda depan sangat tidak saya sarankan untuk arah ke Malang lewat sini ya. Mantap. Kalau untuk penggerak roda depan aman, wis silahkan lewat. Oke, kita lanjut ke arah selatan. Nah ini di sisi kanan ini masih lapisan urpil ya bosku. Sebenarnya malah amanan lewat yang urpil ini daripada yang sudah di LPA. Nah seperti ini ya bosku. Nah ini di sisi kiri ini sedang dilakukan pekerjaan galian downgrade dan juga galian saluran ya. Jadi galian downgrade ini untuk pembentukan badan jalan dan juga untuk galian saluran drainasenya. Nah, seperti itu ya bosku. Nah ini alat berat masih terus beroperasi ya. Nah, seperti ini ya bosku. Ini di sisi kiri dan di sisi kanan juga sama, sedang dilakukan pekerjaan galian. Untuk aksesnya lewat sisi tengah sini ya bosku. Ini adalah penampakan tanjakan Hutan Jati arah ke Malang. Seperti itu ya. Mantap. Oke, kita lanjut. Nah untuk aksesnya seperti ini ya bosku. Di sisi tengah masih cukup lebar, cukup untuk satu big bus ya, tapi tidak bisa bergantian dan tidak bisa bersimpangan, jadi harus bergantian. Nah seperti itu ya. Seperti ini bosku untuk situasi dan kondisinya. Nah ini untuk pekerjaan masih terus dikebut ya, dan masih terus dikerjakan. Di sisi kanan juga ada proses galian saluran dan juga galian pembentukan badan jalan. Mantap. Nah ini nanti kalau rame ya, ini aksesnya dilakukan sisi buka tutup bergantian. Nanti ya dijaga sama petugas tadi. Seperti ini untuk situasi dan kondisinya bosku. Ya, mantap. Nah, seperti ini ya. Nah ini adalah situasi dan kondisi di lokasi pembangunan JLS Lot 16B Gondang Legi Balikambang KM 30 ya. Di sini sudah masuk di KM 30. Mantap. Jadi mulai dari depan sini ya bosku, depan sini sudah aspal sampai ke perempatan Balikambang, dan ini ke utara sana masih proses pengerjaan dengan panjang kurang lebih sekitar 300 meter saja bosku. Oke bosku. Oke bosku, siap. Kapan ngaspal? Sobat. Kayak nanti marek nih. Yuk monggo. Baik, yuk. Nah, seperti ini ya. Ini para truk-truk yang sedang mengantri untuk mengangkut hasil galian.
Jadi di sini pekerjaan masih terus dikebut ya bosku. Seperti ini. Nah ini di depan ini adalah pohon beringin yang tidak jadi ditebang karena memang prosesnya panjang ya. Di sini sudah masuk wilayah hutan lindung. Jadi pohon beringin ini tidak dipotong itu bukan karena angker ya bosku, tapi ya memang karena proses izinnya itu sangat sulit untuk di hutan lindung seperti itu. Jadi jangan disalahartikan ya, ini bukan pohon angker tapi mungkin izinnya yang cukup sulit seperti itu. Jadi untuk salurannya dibuang ke sisi kiri atau ke arah hutan, tapi aman untuk badan jalan sudah diamankan seperti itu ya bosku. Nah itu di depan sana itu adalah perempatan JLS Balai Kambang, atau kalau di Google Map itu simpang JLS Balai Kambang kan, seperti itu. Mantap. Nah seperti ini ya bosku untuk situasi dan kondisi di sekitaran perempatan JLS Balai Kambang. Nah ini kalau dari arah Malang itu ya, dari atas sana itu ambil ke arah kanan atau ke arah barat itu menuju ke pantai Kondang Merak, pantai Jembatan Panjang, pantai Banyu Meneng, terus pantai Kliep, pantai Mudangan dan lain-lain. Nah, itu kalau lurus itu arah ke pantai Balai Kambang dan pantai Regen. Sedangkan kalau ke kiri atau ke timur itu adalah arah ke pantai Sendang Biru, pantai Tanjung Penyu, pantai Teluk Asmara, pantai Gua Cina, Masjid Cenghu, pantai Wonogoro dan lain-lainnya. Banyak banget pokok pantai Malang Selatan ini pilihannya. Seperti itu ya bosku. Nah, seperti ini untuk situasi dan kondisi di sekitaran simpang JLS Balai Kambang. Ini ya, mantap seperti ini ya bosku, sudah full mulus. Nah itu kalau ke sana itu arah ke Malang via Bantur, tembusnya nanti di Gondang Legi ya bosku. Oke, sekian dulu info dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mau berwisata ke Pantai Malang Selatan di hari Sabtu dan Minggu besok. Bisa lewat jalur ini ya, untuk semua kendaraan mulai dari sepeda motor, mobil pribadi, elep, bus medium dan juga big bus. Untuk berangkatnya seperti itu. Untuk pulangnya, untuk mobil penggerak roda depan tidak saya sarankan untuk lewat jalur ini khusus pulangnya. Nah nanti untuk yang penggerak roda depan bisa lurus sambil ke sana, nanti sampai tembus ke sebelum jembatan Umbul Kaji ya, itu masuk ya, nanti tembusnya alternatif Banjarjo. Seperti itu ya bosku. Oke, sekian dulu info dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kuli Proyek. Nggih Pak, siap. Seperti itu ya, mantap. Nggih Pak.